Pernahkah kamu merasa hidup ini rapuh banget? Seolah-olah semuanya bisa hancur hanya dalam satu langkah. Ada orang yang bilang, aku sudah berusaha, aku sudah kerja keras, tapi kok hidup tetap terasa berat ya? Ada juga yang bilang, aku punya banyak teman, tapi kenapa aku tetap merasa sendiri? Atau mungkin kamu pernah ada di titik di mana kamu bertanya, kalau besok aku nggak ada lagi, apa? Ada yang peduli? Itulah kira-kira perasaan Daud waktu dia berkata kepada Yonatan, demi Tuhan yang hidup, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. 1 Samuel 23. Bayangin, Daud bukan orang sembarangan. Dia seorang pahlawan, orang yang dulu mengalahkan Goliat, dielu-elukan rakyat Israel, bahkan dipilih Tuhan untuk jadi raja. Tapi dalam titik itu, hidupnya terasa rapuh banget. Satu langkah saja, antara hidup dan mati. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu juga gambaran hidup kita? Hari ini sehat, besok bisa sakit. Hari ini punya pekerjaan, besok bisa hilang. Hari ini ada teman, besok bisa ditinggalkan. Kita sering merasa kuat, padahal sesungguhnya rapuh. Seperti tanah liat. Dan disitulah kita masuk ke kisah Yeremia 18. Tuhan bawa Yeremia ke rumah tukang periuk. Ia lihat, si tukang periuk lagi membentuk bejana dari tanah liat. Tapi bejana itu rusak di tangannya. Apa yang dilakukan si tukang periuk? Dia tidak buang tanah itu. Dia membentuk ulang, jadi bejana lain, menurut apa yang baik di matanya. Lalu Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak seperti tukang periuk ini? Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Nah, disinilah benang merahnya. Daud merasa hanya satu langkah dari maut. Itu kondisi yang nyata, rapuh, menakutkan. Yeremia melihat tanah liat di tangan tukang periuk. Itu gambaran bahwa meski kita rapuh, ada tangan yang berkuasa membentuk kita ulang. Kamu bisa lihat, dua kisah ini saling melengkapi. Daud kasih kita realita. Hidup ini memang tipis banget, fragile. Yeremia kasih kita pengharapan. Meski fragile, kita ada di tangan Tuhan yang membentuk kita. Sekarang, coba aku tarik ke kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kamu pernah gagal ujian. Mungkin kamu pernah ditinggalkan orang yang kamu percaya. Mungkin kamu lagi kerja keras, tapi nggak dihargai. Atau mungkin kamu lagi merasa, hidupku kacau banget, kayak bejana yang pecah. Kalau kamu ada di situ, aku mau bilang, kamu bukan sampah. Kamu bukan gagal total. Kamu tanah liat di tangan Tuhan. Tuhan bisa bentuk ulang. Tuhan bisa bikin yang hancur jadi indah. Asal kamu mau tetap ada di tangannya. Karena masalahnya bukan seberapa sering kita jatuh, tapi apakah kita masih mau dibentuk ulang. Tanah liat yang keras nggak bisa dibentuk lagi. Tapi tanah liat yang lembut di tangan tukang periuk bisa jadi bejana indah. Kalau ditarik lebih luas, ini juga berlaku untuk bangsa dan masyarakat. Tuhan bilang, ada kalanya aku berniat merobohkan, tapi kalau mereka bertobat, aku batalkan malapetaka itu. Ada kalanya aku berniat membangun, tapi kalau mereka berbuat jahat, aku batalkan keberuntungan itu. Artinya apa? Masa depan kita nggak statis. Tuhan bisa ubah arah hidup, bahkan arah bangsa, tergantung respon kita. Indonesia, kamu, aku, semua masih seperti tanah liat di tangan Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita dibentuk atau kita menolak? Jadi, apa yang bisa kita ambil hari ini? 1. Hidup ini rapuh. Jangan sombong. Jangan merasa aku kuat, aku hebat. Daud aja bisa merasa hanya satu langkah dari maut. 2. Tuhan berdaulat. Dia tukang periuk, kita tanah liat. Kalau rusak, dia bisa bentuk ulang. 3. Ada harapan. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk berubah, bertobat, dan dibentuk ulang jadi bejana yang lebih indah. Buat kamu yang lagi nonton atau dengar ini, mungkin kamu lagi di titik paling rendah. Mungkin kamu merasa nggak ada yang ngerti. Tapi ingat, Daud pernah ada di situ. Yeremia pernah lihat itu. Dan mereka mau kasih tahu, hidup memang rapuh, tapi kamu ada di tangan Tuhan. Yuk, kita sama-sama renungin. Kalau hari ini hidupmu rasanya cuma satu langkah dari kehancuran, jangan panik. Datanglah ke Tuhan.
Biarkan Dia membentuk ulang hidupmu. Dan kalau kamu diberkati dengan renungan ini, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu. Siapa tahu ada orang lain yang juga butuh diingatkan kalau mereka bukan bejana yang dibuang, tapi tanah liat yang sedang dibentuk ulang jadi indah.